Oke, baik. Sekarang kita akan coba membahas tentang integral garis, tapi di dalam sebuah bangun ruang ya, dalam sebuah ruang tiga dimensi. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari integral garis beberapa pekan sesi sebelumnya, beberapa pekan dari materi ini. Tapi dalam sebuah bidang datar, kita bisa menghitung worknya, usahanya, begitu ya dalam dari integral garis tersebut, di mana di sana ada sebuah vector field. Nah, sekarang kita akan coba menghitungnya di dalam space seperti apa. Kita secara prinsip akan sama, mirip ya. Ini akan sedikit mereview begitu bagian awal ini. Ya, kalau kita memiliki sebuah vector field F di mana nilainya adalah PI ditambah QJ tambah RK, kita bisa melihat bahwa di sini karena tiga dimensi maka ada IJK bukan hanya IJ, dan terdapat sebuah kurva C, sebuah garis di dalam, bukan di dalam bidang tapi dalam sebuah ruang space. Maka usahanya atau worknya, W-nya itu sama dengan integral sepanjang kurva C vektor field F didotkan dengan dr. Nah, tapi kita tahu bahwa dr-nya itu adalah karena bangun ruang ya, maka menjadi dx, vektor dx, dy, dz, sehingga ketika didotkan maka ini menjadi p dikali dx ditambah q dikali dy ditambah r dikalikan dengan dz, maka jadinya seperti ini. Seperti itu, ini dikalikan, didotkan. Ya, ini jadi kembali lagi ke fungsi ini ya, kita ingat-ingat kembali tentang usaha. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa memparameterisasi C-nya. Kita coba cari X-nya berapa, lalu kita cari DX-nya berapa, Y-nya berapa, D-nya berapa, Z-nya berapa, D-nya berapa. Karena memang sebelumnya ini beda-beda, ada DX, DY, supaya mudah disatukan semuanya menjadi diparameterisasi menggunakan salah satu parameter. Yang sering kita gunakan adalah menggunakan T. Maka kita vector fieldnya misalnya contohnya adalah YX, XZ, XY vector fieldnya. Kemudian C-nya ini adalah X, YZ, di mana X-nya itu T pangkat 3, Y-nya sama dengan T pangkat 2, dan Z-nya sama dengan T. Jadi diparameterisasi terhadap T, di mana T-nya nilai dari 0 sampai 1. Tidak hanya X cukup, maka kita harus tahu juga DX-nya. Kenapa? Karena di sini kita ada DX yang harus kita bongkar menjadi T supaya lebih mudah menyelesaikan. Oke, nah ini menjadi apa? Kalau T-nya X sama dengan T pangkat 3, maka DX sama dengan 3T kuadrat DT. Ya, diturunkan saja ya. Kalau Y-nya sama dengan T pangkat 2, maka DY-nya sama dengan 2T DT. Kalau Z sama dengan T, maka DZ sama dengan 1 DT. Maka jadi seperti ini. Nah, tahap berikutnya kita akan didotkan ya. Kembali ke rumus yang awal tadi. Yang pertama, F.dr untuk mencari usaha menggunakan integral garisnya. Maka kita carikan F.dr, dan tadi P dx ini kan adalah sama dengan P dx, kemudian Q dy, dan PQR ya, R dz. Seperti itu. Dimana P-nya tadi sudah di soal kita sudah tahu, P-nya sama dengan YZ, Q-nya sama dengan XZ, dan R-nya sama dengan XY. Nah, maka ya ini YZ dx, XZ dy, XY dz. Oke. Lalu kita substitusi dengan yang tadi sudah kita cari, X dx-nya, X dx, Y dy, Z dz-nya sudah kita cari. Maka Y kali Z sama dengan apa? Oh, Y itu sama dengan T kuadrat dikali Z sama dengan T. Maka jadinya, sebentar. Ya, T pangkat 3 ya. Ini T kuadrat, ini T, jadinya T pangkat 3. Dx sama dengan apa? Dx sama dengan 3T kuadrat ya. DT. Kemudian X, Z, dy berubah jadi apa? X-nya adalah T pangkat 3, Z-nya sama dengan T, maka jadinya T pangkat 3 kali T sama dengan T pangkat 4. Sedangkan dy sama dengan 2T dt, maka dy ini kita ubah menjadi 2T dt.
Kemudian X, Y, DZ kita rubah juga. X-nya sama dengan T pangkat 3, Y-nya sama dengan T pangkat 2, maka berubah menjadi T pangkat 5. DZ ya sama dengan apa? DZ sama dengan DT. Ya, maka ini ZZ berubah menjadi DT. Seperti itu. Nah, ini sudah DT semuanya. Jadi kita bisa jumlahkan. Ini menjadi 3T pangkat 5. Ini menjadi 2T pangkat 5. Dan ini T pangkat 5. Dijumlahkan menjadi 6T pangkat 5 DT. T-nya dari 0 ke 1. Ya, karena ini ada 0 ke 1 ya. Diintegralkan akan menjadi berapa? Ya, ini akan menjadi 6 dikali 1/6 T pangkat 6 ya. Nah, akan jadi T pangkat 6. 0 sampai 1 ya, masukkan satunya ke dalam sini. 0 juga masukkan, diselisihkan, hasilnya adalah 1. Oke. Inilah caranya ya. Jadi kita melakukan parameterisasi, tapi tidak harus diparameterkan terhadap T, bisa terhadap Z, atau mungkin terhadap suatu sudut. Kalau memang persoalannya lebih mudah parameterisasi terhadap sudut. Jadi ini kita merefresh lagi bagaimana mencari work atau usaha menggunakan integral garis, dan ya caranya adalah menggunakan parameterisasi. Nah, setelah ini nanti kita akan coba lihat juga bahwa teorema yang berlaku di integral garis pada bidang juga berlaku untuk bangun ruang.